teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Maya Veronica Maradesa, yang kedua Rohayan Linggi Alo, yang ketiga ada Meifa Tumboyembela. Pada saat ini kami akan memaparkan materi dengan topik proses penyusunan rencana pembangunan nasional, proses penetapan rencana pembangunan nasional, dan proses pemuktahiran rencana pembangunan nasional. Topik materi yang pertama itu proses penyusunan rencana pembangunan nasional. Rencana pembangunan nasional. Perencanaan adalah sesuatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perencanaan pembangunan nasional telah mempunyai landasan yang jelas, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat dengan SPPN. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Berikutnya tujuan perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Tiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, keadilan, dan berkelanjutan proses perencanaan. Berikutnya pendekatan perencanaan. Yang pertama, pendekatan politik. Pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik atau Public Choice Theory of Planning, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMD. Yang kedua, proses teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Yang ketiga, partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara lain melalui musrenbang. Keempat, proses top down dan bottom up, dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Selanjutnya terdapat beberapa rencana dalam pembangunan nasional. Yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. RPJP nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arahan pembangunan nasional. Yang kedua, Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. RPJM nasional merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga, dan lintas kementerian atau lembaga kewilayahan dan lintas kewilayahan. Yang ketiga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun. Berikutnya tahapan perencanaan pembangunan nasional. Tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi 1. Penyusunan rencana, 2. Penetapan rencana, 3. Pengendalian, 4. Pelaksanaan rencana, dan 5. Evaluasi pelaksanaan rencana. Berikutnya penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan. Yang pertama, penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, dan penyusunan rencana akhir rencana pembangunan. Penyusunan RPJM nasional atau daerah dan RKPD. RKPD dilakukan melalui urutan penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, penyiapan rancangan rencana kerja, dan musyawarah perencanaan pembangunan, dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Selanjutnya, musyawarah rencana pembangunan. Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggaraan negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Nasional dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.
Kepala Bapeda menyelenggarakan musrembang jangka panjang daerah dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. Menteri menyusun rancangan akhir RPJP nasional berdasarkan hasil musrembang jangka panjang nasional. Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RPJP daerah berdasarkan hasil musrembang jangka panjang daerah. Selanjutnya, penyusunan rencana. Pada bagian ini akan dilakukan yang pertama, penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Yang kedua, setiap instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja. Yang ketiga, partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk penyelarasan rencana pembangunan. Yang keempat, penyusunan rancangan akhir perencanaan pembangunan. Yang kelima, penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Selanjutnya, topik kedua akan membahas proses penetapan rencana pembangunan nasional. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Berdasarkan hal tersebut, rencana pembangunan ditetapkan dengan aturan seperti RPJP nasional ditetapkan dalam undang-undang, RPJP daerah ditetapkan dalam peraturan daerah, RPJM dan tahunan nasional ditetapkan dalam peraturan presiden. Terakhir, RPJM dan tahunan daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Selanjutnya, proses penetapan rencana pembangunan nasional, di mana yang pertama, rancangan rencana proses teknokratik oleh Bappenas atau Bapeda, kemudian dilakukan musrembang dengan bahan rancangan rencana yang melibatkan masyarakat. Masyarakat di sini adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum, adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko. Kemudian dilakukan penyusunan rencana akhir dan terakhir penetapan rencana RPJP nasional ditetapkan dalam undang-undang dan RPJP daerah ditetapkan dalam Perda. Selanjutnya, penyusunan dan penetapan RPJM. Dari gambar di atas dapat diketahui proses penyusunan dan penetapan RPJM di mana pertama, Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM nasional sebagai penjabaran dari visi misi dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal. Kemudian, Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RPJM daerah sebagai penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya, pimpinan kementerian atau lembaga menyiapkan rancangan Renstra KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM nasional, rancangan RPJM nasional, dan rancangan RPJM daerah yang telah dibuat akan menjadi bahan bagi musrembang jangka menengah. Kemudian, Menteri menyusun rancangan akhir RPJM nasional berdasarkan hasil musrembang dan Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RPJM daerah. Penyusunan dan penetapan RPJM. Terakhir, untuk penetapan RPJM nasional ditetapkan dengan peraturan Presiden, Renstra KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan kementerian atau lembaga RPJM. Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah Renstra SKPD, ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM daerah. Penyusunan dan penetapan RKPD. Dari gambar di atas dapat diketahui penyusunan dan penetapan RKPD di mana pertama, Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM nasional dan Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM daerah. Kemudian pimpinan kementerian atau lembaga menyiapkan rancangan Renjia KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP.
Setelah merancang RKP dan RKPD, maka rancangan tersebut akan menjadi bahan bagi musrembang. Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil musrembang dan Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrembang. Kemudian, RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN dan RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Untuk penetapannya, RKP ditetapkan dengan peraturan presiden dan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Yang ketiga, proses pemuktahiran rencana pembangunan nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemuktahiran RKP berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dilaporkan kepada Presiden. Pelaksanaan anggaran. Perubahan DIPA. Dalam hal terdapat perubahan DIPA, kementerian atau lembaga melakukan pemuktahiran Renja KL setelah mendapat persetujuan Menteri Perencanaan Pembangunan dan Menteri Keuangan. Perubahan DIPA sebagaimana dimaksud meliputi perubahan program, kegiatan, proyek prioritas, output, dan lokasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan DIPA diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam hal pemerintah mengusulkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara yang mengakibatkan perubahan pada pagu belanja kementerian atau lembaga. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama menyusun penyesuaian alokasi anggaran belanja kementerian atau lembaga menurut program yang disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan berdasarkan persetujuan Presiden. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama Menteri Keuangan dan Menteri atau pimpinan lembaga menyusun rencana penyesuaian program dan kegiatan. Pengendalian pelaksanaan rencana. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga atau SKPD, dihimpun dan dianalisis oleh Menteri atau Kepala Bapeda hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan. Evaluasi pelaksanaan rencana. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator dan kinerja, mencakup input, output, result, benefit, dan impact. Kementerian atau lembaga SKPD wajib melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya.